sudah ma'rifat billah, ma'rifatullah gitu. Nah, karena apa? Karena ya cuma ilmu ruh atau ruh yang sudah mengenal jati diri atau manusia yang sudah mengenal jati diri ya. Saya belum kenal nih, saya belum kenal jati diri karena saya nggak lihat. Saya begini aja. Saya nggak tahu. Wah. Sering dengerin jujur ya. Saya sering juga nonton sebagai ini referensi lain. Itu ada bagus juga rujukannya untuk pelajari ilmu ruh. Itu dari Buya Ar-Razi. Hashim. Itu Iya. banyak sekali ilmu itu bagus memang. Dan saya rasa sih beliau wali ya. Saya rasa beliau wali. Karena dari beberapa kajian-kajiannya dia itu memang mengarahnya adalah ke ini, ke akhir zaman dan ke kemunculan seperti itu. Nah, itu menurut saya, makanya saya pengen cari tahu, saya pengen ini apa sih dari sisi versi Jawa seperti apa, dari versi Sunda seperti apa, dari versi Hindu, Buddha dan lain-lain agama kan beda-beda kan. Nah, alhamdulillah sedikit-sedikit saya memahami tuh apa yang namanya itu proses perjalanan atau yang kira-kira itu nanti mungkin akan seperti ini. Ini beberapa yang saya dapatkan dari beberapa channel YouTube. Jujur saya beberapa channel YouTube yang berkaitan dengan kemunculan Imam Mahdi dan lain-lain, saya subscribe semua. Saya ikuti. Masalah. Iya, saya dengerin. Gimana sih? Karena kita balik lagi. Ingat lagunya Brandal Lokajaya. Siapa itu? Sunan Kalijaga kan? Brandal Lokajaya kan? Nah, dia menyanyi termasuk ini. Lah iya itu. Ini berandalnya. Nah, wah penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kan. Iya. Basuh tutut iro. Maksudnya di situ kan sebenarnya itu kan makna dari hadis ya, dari sabda Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika nanti di akhir zaman akan turun dari garis keturunan, maka di akhir zaman ya berbaiatlah kepada beliau walaupun harus merangkak di gunung salju. Maksudnya lunyu-lunyu penekno itu. Nah, artinya iya. Kenapa saya itu sampai follow mengikuti kayak kajian-kajian akhir zaman, baik syariat maupun hakikat ya. Terus yang dari sisi spiritual seperti saya ikuti itu karena saya berpikir bahwa saya pengen selamat gitu loh. Saya pengen selamat. Nah, bahwasannya kalau kita pengen selamat maka ya itu tadi ilmu ruh ini nggak dipasarkan atau nggak ada di kurikulum di pesantren sekalipun. Alhamdulillah saya dari keluarga besar pesantren, cuman kayaknya begini keluarga itu lah. Bapak ibu saya alhamdulillah hafiz, alhamdulillah. Ya. Kiai berarti ya, Gus. Berarti ini yang jangan, bukan berarti begitu, bukan. Karena Allah saya sendiri aja begini aja, nggak bisa apa-apa, beneran. Saya cuman tadi dan pagi-pagi aja saya harus nyiramin kebun, kan tukang kebun saya kan. Wah, Allah. Jadi gini, maknanya gini, alhamdulillah aja karena mungkin saya terlahir dari orang tua seperti itu sehingga alhamdulillah kemudian saya alhamdulillah sekali itu hidayah yang memang hidayah ya, nikmat yang tiada tara. Iya. Saya itu mendapatkan hidayah dari Allah itu semacam apa? Saya itu dibimbing terus selama hidup saya. Alhamdulillah gitu. Mau naik turun kehidupan segala macam pokoknya dibimbing lah. Nah, pada akhirnya dari tahun 2009 saya itu nikah terus saya punya anak satu lah. Dari anak pertama sampai sekarang itu saya menceritakannya nakut-nakutinnya ya. Saya ingat ibu saya nakut-nakutinnya adalah tentang kiamat. Harus begini. Itu cara saya meyakinkan anak-anak saya itu sampai sekarang saya takut. Gak apa-apa level masih anak-anak takut bapak. Itu sampai titik ini saya nakut-nakutin. Nah, sehingga akhirnya terpikir bahwa kalau sudah seperti ini kan udah dekat akhir zaman, saya harus ngapain? Bagaimana cara gitu? Disitulah akhirnya Allah membimbing saya
Ya lewat YouTube. Saya sih nggak punya channel kan, nggak ada apa-apa karena saya sendiri lah sama pada dasarnya sama dengan padepokan Lokajaya ini mencari tanah gitu kan gitu. Makanya oke lah sama kita sama-sama cari, yuk kita sama cari sampai kemudian saya kadang-kadang saya kan dapat dari beberapa apa namanya dari beberapa gus lah yai gitu bahwa jika pengen bertemu dengan eh, apa namanya Khalifatullah Al-Mahdi, coba pertama istighfar. Nah ini mungkin boleh dicoba ya, boleh dicoba. Ini supaya kita ketemu dengan beliau. Insya Allah mudah-mudahan yang mencoba ini bisa ketemu. Jadi pertama istighfar, itu istighfarnya itu dari akal sampai ke ini. Ini saya nggak ngajarin lah, saya cuma sharing aja nih yang saya dapatkan. Nggak, saya suka ini, suka. Hah? Kalau yang lain nggak mau, saya nih. Nggak, saya dapat ini bukan saya ini, saya dapat dari berarti dikasih wejangan begitu nih caranya begini kan berbagi ilmu itu kan bagus dong gitu. Nah, makanya nih. Iya dong. Kan nih, karena jangan yang ngasih jangan keras hati. Menurut saya yang ngasih ini wali. Iya. Jadi gini, pertama itu setelah itu Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama. Dua, Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Khalifatullah al-Imam. Sering-sering begitu. Insya Allah kata wali itu saya ikutin karena saya pengen selamat kan. Bukan betul. Ini bukan taklid, ini bukan bid'ah juga, bodoh amat orang mau ngomong bid'ah. Ya kan? Orang mau ngomong bid'ah, mau itu urusan dia. Ya kan? Dia juga masih kaku gitu kan. Artinya maknanya itu. Nah, makanya kemudian ya saya ya terima kasih diundang oleh Mas Surya bahwa saya bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang seperti Kang Surya ini yang organisir lah, kalau saya bilang itu organisir orang-orang yang sama-sama ingin selamat. Nah saya yakin semua yang mencari channel ini adalah orang-orang yang pengen selamat. Iya. Yang terakhir, yang paling mungkin berbagi juga ya. Sakit. Iya. Karena juga dibahas kata soal harta amanah. Ini saya sampaikan aja bahwa pertama itu bukan orang kayak yang di channel YouTube, saya nggak perlu sebut namanya, ada lah yang sampai ya kalau saya gambarkan aja orangnya itu udah tua, botak begitu rambutnya kan, terus perempuannya ya rambutnya putih, udah tua juga tuh, yang jangan disebut ya kalau tahu itu. Iya siap. Sok mengaku bahwa harta amanah itu milik dia. Saya berani tantang di sini. Kalau dia nonton, saya berani tantang di sini. Jika Anda mengaku-ngaku itu adalah harta amanah itu milik Anda, ya, saya tantang, ya kan, sekarang tunjukkan, bahwa ketemu sama saya. Serius, demi Allah. Karena apa? Siap. Imam Al-Mahdi. Emang milik mereka. Emang dia itu Al-Mahdi. Soal-soalan kan. Sampai rekrut orang banyak. Rekrut orang sampai ada yang bayar member kan, sampai bayar sekian puluh juta seluruh habis kan. Itu iblis itu, saya berani ngomong. Penipuan itu. Iya, penipuan. Makanya nih buat teman-teman, saudara-saudara, ini tentang harta amanah. Pastikan yang ngomongin harta amanah YouTube dan ngaku-ngaku dia adalah atau dia pegang kunci amanah, saya berat sumpah Allah, bohong, pendusta, itulah dajjal tuh mereka tuh. Iya. Saya berani ngomong. Ya kalau saya rasa juga seperti itu sih. Maksudnya tidak semudah yang dibayangkan untuk harta amanah itu. Ya pernah saya ini jabarkan di terakhir kemarin tuh video. Kalau di bank itu kan tentunya itu ada identitas ya. Iya. Ada identitas, setidaknya ya PIN lah ya. Disinkronkan dengan siapa. Kalau memang itu
suatu apa namanya, kayak milik orang dikasih itu kan memang harus ada surat kuasa apa segala macam gitu. Betul. Ya. Betul, betul. Jadi kalau di penarikan-penarikan itu saya percaya ada penarikan wujud bisa, saya percaya, saya sering menyaksikan teman-teman saya tuh kan Tapi kan dari batu, dari keris. Cuma kalau emas itu rata-rata kuningan. Belum ada saya menemukan penarikan itu emas asli murni. Belum ada. dan mereka kan kadang-kadang sampai ada yang mengatakan sebentar lagi cair, terus ada yang bilang katanya udah cair lah segala macam sampai ya semuanya penipuan deh. Itu Iya, itu loh. saya secara empati ya, saudara-saudara ya, mudah percaya. Saya paham kondisi saat itu sulit. Saya paham kondisi saat itu lagi cut sehingga mungkin gerakan akal kita jadi kurang sehat untuk kemudian apa namanya tertarik ya untuk bela-belain cari uang untuk ikut-ikutan member dengan yayasan-yayasan babi bula itu penipu semua, itu bajingan semua saya bilang. Iya betul itu. Iya. Soalnya saya pernah tuh ditelepon sama seseorang, saya lupa tuh namanya. Dia bilang, kamu kunci daripada harta yang huib nih. Kamu harus ngelakuin ini. Saya bilang, Bapak ditipu. Ya. Loh kok bisa itu? Kalau nggak ini, entah itu Habib suruh menghadap saya aja lah. Bila perlu saya yang diundang, saya biaya sendiri nggak masalah. Tuh. Untuk membuktikan apa namanya kebenaran itu. Gitu. Bapak ini udah ekonomi Bapak lagi sulit. Itu. Bapak kok ketipu. Iya kan? Iya. Jadi diberikan harapan yang wow gitu loh. Iya, itu memang banyak seperti itu. Maka dari itu dengan edukasi seperti ini bukan kita saling menggurui ya. Nah, kalau merasa digurui ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi berbagi. Iya, pengalaman lah supaya kita bisa waspada, bisa lebih hati-hati. Betul. Karena memang ya. Jangan kita, mohon maaf yang orang bodoh, di level orang yang ya kemarin itu yang Sunda Empire itu kan orang-orang hebat semua. Atau dia kerja di Bank Indonesia segala macam, ya kan? Oke, itu ada dua. Betul, itu ada. Cuma yang nggak semudah itu atau nggak dipamerkan seperti itu. Allah itu kan udah jelas wa makar Allah gitu.